Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ihtassa arwahahum bisuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, muridin muridat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita senantiasa ditakdirkan istiqomah dan ilmu yang kita pelajari ini membawa berkah, manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Insyaallah dalu menika halaman 382 ya. 82 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'lumi fid dharaini amin rabbi yassir wa'in. Fa ammal khilafiyah, masih wadifah ketiga ya. Wadifah ketiga itu menasihati murid untuk memberikan keterangan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu apa saja yang ilmu itu berorientasi pada dunia, dan ilmu apa saja yang berorientasi pada akhirat, yang mana ilmu itu akan menambah kedekatan kita kepada Allah. Maka kemarin disampaikan Imam Al-Ghazali, ketika murid atau santri itu mempelajari ilmu-ilmu akhirat, meskipun pada awal-awalnya niatnya itu tidak lurus, biarkan saja, kata Imam Ghazali. Karena ilmu akhirat itu biasanya membawa dampak yang sifatnya jangka panjang. Karena ilmu akhirat itu berfokus pada ruhani, batiniah, pembersihan hati, pembersihan ruhani. Meskipun dia awalnya niat ngaji, niat mondok atau niat sekolah itu keliru, suatu saat berkah dari ilmu ruhani itu akan pelan-pelan menasehati santri itu sendiri. Pelan-pelan dia akan, oh iya, bahwa niat sing gak lurus iku gak bener. Niat sing gak ikhlas iku membawa kerugian. Akhirnya lama-lama dia akan taubat. Itu kemarin di pertemuan yang kemarin. Sedangkan ilmu dunia yang dia hanya sebatas hukum-hukum di dunia, ya segera dicegah, harus segera diingatkan. Misalnya ilmu fikih, ilmu fatwa. Kalau dia tidak diingatkan, tiwas nanti ilmu ini tidak memberikan dampak batin, akhirnya dia akan semakin sesat dan semakin jauh dari Allah. Makanya harus segera
ingatkan. Tapi kalau ilmu akhirat masih dibiarkan, masih tidak apa-apa. Suatu saat ilmu itu sendiri yang akan menasehati sang pemiliknya. Fa ammal khilafiyah, mangko anapun utawi pira-pira ilmu perbedaan pendapat, al-mahdhah yang murni, wa majadalatu lan pira-pira ilmu perdebatan, al-kalami yaitu ilmu kalam, wa ma'rifatu tafari'il gharibah, lalu ilmu mengetahui at-tafari'i pira-pira cabang-cabangi ilmu fikih al-gharibah kang angel-angel. Ya misalnya usul fikih atau apa. Ilmu-ilmu apa manteknya dan sebagainya. Fala yazidu mongko ora nambahi at-tajarrudu apa muhung, melulu, menekuni, menyelami laha marang ilmu khilafiyah lan mujadalah. Ma'al i'radi ing dalam sertane mengo an ghairiha saking liyane ilmu khilafiyah. Ila qaswatan angin tambah atos ya. Hati fi qalbi ing dalam hati. Wa ghaflatan anillahi ta'ala, dan menjadi lalai, ghaflah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu khilafiyah itu tidak menambah apa-apa. Ilmu perdebatan, ilmu-ilmu yang membuat kita itu jago debat, ya, seolah-olah ulama atau pakar yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditandingi argumentasinya. Nah, ilmu seputar keahlian teknik berdebat itu tidak menambah apapun manfaatnya kecuali hanya menambahi kerasnya hati. Nah, hati ini tambah atos, tambah gak isok dituturi, tambah gak gelem tumuju datang Gusti Allah, semakin lupa kepada Allah. Dia akan semakin membesarkan egonya, membesarkan nafsunya, ngeramut nafsunya. Wa qaflatin anillahi ta'ala wa tamadiyan fi dolal. Kemudian dia akan terus-menerus di dalam kesesatan. Wa talaban lil jahil lan nuprih marang kedudukan pangkat-pangkat. Ilaman tadarakahu angin wong kang nututi ing man. Ilaman tadarakahullah nutupi ing man sapa Allahu taala bi rahmatihi, kecuali ditutup orang itu diselamatkan dengan rahmatnya Allah. Au mazzaja utawi nyampur sapa man bihi kelawan ilmu ghairahu ing liyane ilmu khilafiyah minal ulumid diniyati bayane pira-pira ilmu kang bangsa agama, ilmu-ilmu bangsa akhirat, ilmu-ilmu bangsa rohani, maka dia lama-lama akan terkena efek barokah dari ilmu rohani itu. Jadi mempelajari ilmu rohani itu pentingnya begini. Seandainya pun kita ini awalnya tersesat, barokah dari ilmunya sendiri itu suatu saat bisa menuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita itu keliru, umur kita dihabiskan untuk mencari ilmu-ilmu keduniawian, ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, tidak ada hubungannya dengan pembersihan rohani, semakin lama kita akan semakin tersesat, tambah kedonyan, tambah materialis, bahkan bisa jadi menjadi ateis lama-lama.
gak gelem sembahyang, gak gelem ngaji. Ini. Ya, jadi pentingnya memetakan mana-mana ilmu yang duniawi dan mana-mana ilmu yang ukhrawi atau ilmu agama. Wala burhana lan ora ono dalil atau bukti iku maujud ala hada ing atasi iki madzakartu lak kat tajribati kaya menjajal. Tajribah itu apa? Eksperimen. Jajal-jajal ya, bereksperimen wal musahadati lan apa? Kenyataane musyahadah artinya melihat secara langsung, observasi. Jadi Imam Ghazali sudah melakukan eksperimen dan beberapa observasi pada orang-orang yang atau karena beliau ini kan rektor, kepala sekolah Nizamiyah. Jadi dilihat santri-santrinya, murid-muridnya yang memang niat-niatnya ini kurang pas, ilmu yang ditekuni juga ilmu-ilmu yang sesuai peta itu tadi. Maka dari sinilah Imam Ghazali bisa mengambil sampel seperti penelitian itu, observasi dan observasi, eksperimen ya, observasi dan eksperimen. Fandur moko angen-angen no sira wa tabir lan ngalapo atau ambillah ibarah pelajaran sira wastafsir lan ningalono sira kelawan ati sira dengan basirah. Maka tafakur, ngambil pelajaran, mencoba menghidupkan hati litasyahida supaya kita ini membuktikan, menyaksikan tahqiqa secara hakikat, secara hakiki. Zalika mengkono-mengkono ma dzakartu laka, apa sing disebutno Imam Ghazali niku cobi kita angen-angen. Bener napa enggak? Leres napa mboten? Enten mawon pun. Memang tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya begini, tidak ada. Tidak ada Qur'annya surat berapa kalau kita belajar ilmu dunia, tidak ada. Tapi ini adalah berdasarkan eksperimen dan observasinya Imam Ghazali. Tapi kata Imam Ghazali, coba aja sampean angen-angen, bener atau enggak? Orang-orang yang belajar ilmunya tidak ada hubungan dengan akhirat, dia semakin pinter, semakin pakar, semakin tinggi gelarnya, justru semakin kedonyan, semakin gila kedudukan. Atau kalau dia tidak mencari pamrih uang atau pamrih kedudukan, bisa jadi dia pamrih pujian, pamrih penghargaan, pamrih prasasti, prestasi dan sebagainya. Nah dia artinya orang yang semacam ini semakin lama semakin tidak menuju pada Allah. Umurnya semakin habis, dia semakin menuju pada kecintaan pada keduniawiannya. Dan orang-orang yang awalnya niatnya keliru, niatnya mungkin kurang benar, tapi yang dipelajari ilmu akhirat, yang dingajeni itu ilmu-ilmu yang membersihkan batin, lama-lama orang itu akan kembali, lama-lama akan bersih hatinya, karena ibarat batu ditetesi oleh air, setitik air, terus meskipun sak atos atau hati, meski akan lobang, meski akan gerowak, ada efek yang ditinggalkan. Karepe Imam Ghazali supaya si pengajar, guru, mursyid, syekh, kiai ini supaya memberikan arahan kepada santrinya. Jangan cuma mempelajari ilmu yang duniawi, coba sambil diiringi ilmu-ilmu yang ukhrawi. Justru ilmu ukhrawi ini nanti yang ketika kamu sudah tidak punya guru, ketika kamu sudah tidak punya mursyid, ilmu ini nanti yang akan membimbing kamu, istilah begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Litasyahida tahqiqa dzalika fil ibadi ing dalem pira-pira kawula wal biladi lan pira-pira kutha. Wallahul musta'an, dan hanya Allah lah iku zat kang musta'an disuwuni pitulung, dimintai pertolongan. Inilah selalu para ciri khas ulama-ulama yang arif billah, itu di awal selalu meminta pertolongan Allah, senden bersandar kepada Allah, begitupun di akhir selalu wallahu a'lam, misalnya gitu, wallahu a'lam bis shawab, wallahu musta'an. Setelah jelasno terakhir balik lagi, yo kabeh ku pitulunge Allah, kabeh ku kersane Allah. Meskipun wis tak jelasno ngene jare Imam Ghazali, nek pancen gak dituntun Allah, yo pancet ae ora paham, yo tetep ae panggah sesat ae. Jadi segala sesuatu sama ulama-ulama ini dikembalikan lagi pada Allah. Waqad ruwiya, lan teman-teman diriwayataken Sufyan Ats-Tsauri saking Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, hazinan hale susah. Imam Sufyan Ats-Tsauri niku suatu ketika susah, galau, sedang galau. Fakila mongko diucapake marang Syekh Sufyan, fakila lahu mongko diucapake marang Syekh Sufyan, ma laka utawi nopo iku tetep kedue sira. Apa sampean, napa panjenengan Syekh kok susah, kok ketok galau, gundah gulana, napa oke napa? Faqala mongko dawuh Syekh Sufyan, sirna mahtajaron li abnaid dunya. Sirna dadi sapa ingsun utawi kita niku mahtajaron dadi napa negara pabrik, tadi toko, matjaron, jadi istilahnya tempat perdagangan atau tempat produksi. Li abna'i dunia marang piro-piro anak-anak dunia. Pasti orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Kita ini menjadi pabrik atau tokonya anak-anak dunia, duduk anak-anak akhirat. Yalzamuna netepi ingsun ahadum sapa salah sijine abnaud dunya, maksudnya bersamaku diramut hatta idza ta'allama, hingga tatkalane dadi sapa alim ahaduhum ju'ila qadiyan mongko didadekake sapa ahadukum niku qadiyan ing qadi hakim, au amilan utawi pegawai pekerja, au kohromanan utawi wong kang njaga keamanan pemerintahan. Jadi suatu ketika Syekh Sufyan terlihat galau, susah, ditakoni iki ngopo saya kok jenengan ketinggal susah. Karena beliau itu kan Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, seorang wali besar, seorang tokoh tabiin. Kok sampai ada kesusahan iki nopo? Ternyata beliau niku angen-angen lah yo awak dhewe iki dadi pabrike anak-anak donya. Maksudnya terus pundi? Lah anak-anak santri-santri iku bareng belajar ilmu mbek aku bertahun-tahun mondok. Ibaratnya ngoten. Lah kok pas wis lulus ilmune wis akeh terus dadi niku wau pegawai, jadi hakim, jadi advokat, jadi
keamanan, polisi, tentara, jadi birokrat, PNS dan sebagainya. Ternyata dek niku ndolek ilmu iku tujuannya cuma gawe dunyo ternyata. Akhirnya kan beliau itu gundah karena merasa bersalah. Ilmu iki ternyata mek gawe ndolek dunyo. Cuma gawe ndolek pangkat. Cuma gawe jabatan karir. Niki zaman biyen, zamane Syekh Sufyan Ats-Tsauri wis ngoten. Apa maneh zaman saiki? Kuliah apa? Kuliah jurusan napa? Sosiologi misalnya ngoten. Lho kok dadi apa lek dadi sosiologi? Selalu jawaban orang pada masa kini adalah engko kon lulus dadi apa? Kepingin sekolah antropologi, pengen sekolah teknik apa? Energi. Lho engko cek apa? Cek dadi ngene, cek dadi ngene. Akhirnya nopo? Mencari ilmunya sudah jelas tujuannya untuk mencari pangkat, mencari pekerjaan. Akhirnya industri pendidikan, pendidikan menjadi industri akhirnya. Industri untuk mencetak pegawai, mencetak karyawan. Bukan untuk mencetak orang-orang ilmuwan, ulama, tapi mencetak pegawai. Ironi kan kata saya Sufyan itu. Sangat ironi, kudune ilmu iku ilmu sing iso nyedekno nang nggone Gusti Allah kok malah digawe sebatas dunyo. Ya. Makanya sejak awal para ulama menyampaikan niat yang utama. Kalaupun misalnya niatnya ada niat sampingan-sampingan. Pokoknya sing utama sekolah, mondok, kuliah harus lillahi ta'ala dhisik. Masalah liyan-liyane engko cek efek ini ojo sampai. Artinya nek memang lillahi ta'ala ya wis ora usah terlalu kebebanan. Nanti lulus dadi apa lalis dadi apa. Kalaupun toh jurusan niku sakniki sudah dispesifikkan betapa banyak orang itu yang lulus dari jurusannya kerjoe tidak linier. Sing lulusan ilmu dakwah dadi perbankan, sing lulusan ekonomi dadi dai, wali. Banyak lulusan teknik yang jadi sales misalnya. Banyak yang lulusan guru juga jadi pengusaha, macam-macam. Itu menandakan bahwa jalannya rezeki itu wis ana dhewe-dhewe. Makane niate kudu sing lurus, jangan diniati yang macem-macem. Wis pokoke niat ngilangi kebodohan lho, kan enak. Bapak Ibu guru-guru kalau panjenengan kiai-kiai, ustad-ustad kalau panjenengan sian-sian mesti wis niato ngilangi kebodohan. Cek gak dadi wong sing bodoh. Niato iku paling tidak ngono. Ojo niat kepingin dadi ulama, kepingin dadi wong pakar. Wis gak usah. Niat ngilangi kebodohan. Lillahi ta'ala cedek marang Gusti Allah. Karena al ilmu niku sebenarnya adalah bagian dari sifat wajib Allah. Jadi mencari ilmu mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu apapun. Niki. Apa malih kalau sudah sejak awal anak itu dididik, diarahkan sekolahnya untuk kamu nanti supaya jadi ini. Ini terdoktrin anaknya. Maka alhamdulillah kita ngaji Ihya ini sama Imam Ghazali diluruskan. Mboten napa-napa nek memang awale kemarin kita sendiri kurang lurus. Mungkin kita mendidik anak kita kurang seperti yang disampaikan Imam Ghazali, sekarang kita sampaikan, sekarang kita tularkan, sekarang kita sebarkan. Malah zaman sekarang, ya karena kadang-kadang ada faktor luar. Pertama ini niate wis apik, ngapalno Quran, jadi napa?
tahfidz Al-Qur'an 30 juz dadakno Panglima TNI sama Kapolri membuka jalur tahfidz Quran. Akhirnya akeh santri krungu. Berarti aku lek apal Quran iso mlebu polisi tanpa tes. Wis awale niate lurus akhirnya kepingin ngapalno Quran 30 juz cek mlebu akpol, cekne mlebu nang Akademi TNI. Wis ngene iki kan ngerusak tambahan ya. Ini eman sama gelar 30 juz yang dihafalno niki eman. Padahal orang yang berhasil menghafalkan Quran itu derajatnya sangat tinggi. Nah kok akhirnya dikerucutkan, ya disempitkan hanya untuk tujuan duniawi, cekne keterima akpol. Nggih urusane mangke mlebu akpol nomor. Pokok niate ngapalno Quran dan terus kepingin ngurip-nguripi agamane Allah. Niki. Wal wadifatu rabi'ah wallahu alam bisawab. Kok oleh santritnya nih. Nemung setunggal halaman nih. Ini sudah jam 9 kurang seperempat. Kita berganti ke kitab Barzanji. Ya kita lanjutkan khatam-khatam ini. Niat barokah, ya. Ngalap barokah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cek ditambah cinta, ya. Tambah cinta datang Rasulullah. Nah, ya nopo saged cinta nek ora kenal, tak kenal maka tak sayang. Engko ngaji-ngaji bab sirah nabawiyah, kitab-kitab maulid, maulid di bab maulid Barzanji ini supaya tambah cinta. Mungkin nek dibaan Barzanjian cek gak anggur bengak tapi gak paham. Nangisi krana mikir utang dadakno. Tapi nek paham kan eco, nek paham niku akhire ngrungokno tiba, ngrungokno Barzanji, krana paham ya nangise ya krana paham niku mau. Nah, akeh sing gak paham dadi akhire angger suarane banter, nyanyian enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumih fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Qala Syekh Al-Ja'far Al-Barzanji halaman pinten? Ini kan apa nih? Oh terus Mas. Nggih terus. Kedik malih. Nggih, lagi niki kedik malih. Kados niki nggih. Nggih, kedik malih. Lanjut. Nggih pun niku ini bunyi wala mas min hamli syarah. Tasik nggih. Munggah Mas. Munggah kedik. Niki pun. Hop. Tadi mantap niki lho. Kados itu mriki kalau ini. Niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyaratil jin wal niki jin. Wa basyaratil jin lan den bebungahake sapa para jin. Diberikan kabar gembira jin-jin niku biidlali zamanihi kelawan pareke mangsa kelahirane Kanjeng Nabi. Jadi para jin itu juga mendengar perihal dekatnya kelahirannya Kanjeng Nabi. Ini kan kemarin masih hamil nggih. Wa nataqat bi hamlihi kehamilannya Sayyidah Aminah kullu dabatin setiap saben-saben kewang rumangkang likoirisin bifosokhil asan arabiyah. Semua hewan-hewan itu berbicara
dengan fasih, dengan bahasa-bahasa Arab. Mengabarkan satu sama lain bahwa nurnya Kanjeng Nabi itu sudah mateng, wis katene lahir. Nah, niki wa busyiratil jin lan memberikan kabar gembira kepada jin biidlali zamanihi dengan dekatnya masa kelahiran Kanjeng Nabi. Wantahakatil kahana lan dadi rusak sapa al kahanatu perdukunan. Warohibat rohbaniyah lan weden para rohib ya, atau pendeta itu pada ketakutan karena masa-masa itu kok tondo-tondo ini sudah muncul tanda-tanda yang kemarin dijelaskan. Nah, niki penting di dalam bait niki mengabarkan jin biidlali zamani wantuhikatil kahana, karena sebelum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ahlul kahina atau para dukun itu dulu memiliki otoritas yang kuat hampir di setiap peradaban. Jadi dukun zaman biyen niku memang dipercaya, bisa dipercaya. Dia bekerja sama dengan jin untuk mengakses informasi-informasi dari langit. Makanya para dukun itu sebelum Kanjeng Nabi lahir itu mesti mendapatkan kedudukan di mata masyarakat. Bahkan tidak jarang dari mereka itu yang mendapatkan posisi penasehat raja. Soalnya yang disampaikan memang valid, mesti pas, mboten bleset. Soalnya jinnya memang mengakses ke langit, cari informasi, ngerungokno napa pembicaraan malaikat. Akhirnya dapat informasi, dibawa turun, itu disampaikan ke para dukun. Makanya di dalam peristiwa misalnya contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu sebelum lahir Fir'aun kan dikandani. Para dukun-dukun itu ahlul kahina itu kabeh ku ngimpi, termasuk Fir'aun itu ngimpi bahwa nanti akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang akan menjadi raja mengalahkan Fir'aun. Itu masyhur, valid, dan semua orang tidak meragukan karena praktek perdukunan zaman biyen sakderenge Kanjeng Nabi itu mesti pas, informasinya gak tahu meleset. Akhirnya benar kan, Fir'aun itu memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki karena berdasarkan informasi dari dukun, ahlul kahina, dukun yang benar-benar memang tahu informasi, bisa mengakses langit, dia bekerja sama dengan jin. Akhirnya digoleki bayi Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun. Nah, sampai akhirnya ternyata lolos kan Nabi Musa dikintirno kali ibu itu semua karena informasi dari dukun. Dan terus setiap peradaban berganti-ganti, itu mulai dari 3000 tahun sebelum Masehi sampai berganti-ganti para nabi, ahlul kahina itu mesti menjadi rujukan masyarakat. Nah, ketika Kanjeng Nabi lahir, napa wau? Wantahakatil kahana, akses itu ditutup oleh Allah. Akses jin untuk mau naik ke langit ditutup. Makanya di dalam satu ayat Al-Qur'an, kalau sampai jin itu berusaha naik seperti dulu-dulunya, itu akan dilempar oleh api, dibalang ambek meteor dan sebagainya. Jin niku wau. Karena sudah ditutup aksesnya. Apa artinya? Semua informasi yang bersifat langit, bersifat samai, itu semua harus melalui baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Semua harus lewat Kanjeng Nabi, tidak bisa lewat dukun. Ini penting. Jadi ini kenapa kok
menarik ya kitab Barzanji ini. Sebetulnya kalau diurai dia mengumpulkan berbagai sirah nabawiyah itu, bahkan sampai sirahnya para nabi-nabi terdahulu. Jadi wantahakatil kahanah, sejak nurnya Kanjeng Nabi sudah mau lahir berupa baginda Nabi, akses langit itu ditutup. Dan memang salah satu faktor kenapa kok para penduduk Jazirah Arab itu mendengar bahwa akan ada seorang nabi akhir zaman. Niki barokah istilahnya nopo. Gusti Allah niku menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk kok praktek dukun biyen niku kok valid ngoten. Karena biar seluruh orang, seluruh katakanlah tokoh-tokoh ulama, orang terpandang itu tahu bahwa kelak akan lahir seorang nabi akhir zaman. Sehingga ahlul kahina ini sering menyampaikan, para dukun ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada lahir seorang nabi akhir zaman dari negeri Mekah. Jadi sadurunge lahir niku sudah tema pembicaraan itu bakal ono satrio piningit, istilah kayak gitu ya. Kita kan sering kalau di Jawa ada satrio piningit akan muncul. Dari Yahudi Nasrani juga begitu. Yahudi Nasrani di dalam Taurat dan Injil ada informasi akan lahir nabi akhir zaman. Jadi seluruh masyarakat Jazirah Arab niku mendengar bahwa kelak akan lahir nabi akhir zaman. Dia akan lahir yatim, ya, keadaan yatim, terus ibunya sedo. Nanti dia dari Mekah lalu hijrah karena didustakan kaumnya. Semua ciri-ciri itu lengkap, detail. Semuanya dengar. Pendeta yo krungu, rohib Yahudi yo krungu, ahli perdukunan yo krungu, karena dukun niki yo cedek ambek rojo, akhirnya di kerajaan manapun niku krungu bahwa suatu saat akan lahir seorang nabi akhir zaman. Niki salah satu rahasianya Allah tetap memberikan akses kepada ahlul kahinah sebelum Rasulullah. Warohibat rohbaniyah lan podo wedi sapa pendeta rohib Yahudi. Ya niku pendeta Nasrani juga tahu alladzina ataitahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Orang-orang alladzina ataitahumul kitaba, orang-orang yang didatangkan kepada mereka al-kitab. Maksudnya kitab nopo? Kitab Taurat dan Injil. Itu mengetahui Kanjeng Nabi, ya'rifunahu, mengetahui Kanjeng Nabi seperti mengetahui anak mereka sendiri. Detail. Informasinya Kanjeng Nabi kok ya apa, wajahnya bersinar. Ciri-ciri kok nek ketika dia menjadi nabi seperti apa perjalanannya detail. Makanya Rasulullah pada saat kemana? Ke Syam, ya kan ketemu dengan pendeta Buhairah. Kan dia tahu. Tahunya dari mana? Ya dari kitab Injil, jelas. Ciri-ciri ini koyok ngene areke melaku ditutno ambek awan dan sebagainya. Ini salah satu rahasia atau hikmah di mana Allah itu sempat memberikan akses kepada jin untuk menginformasi bahwa memang Allah sengaja ingin mengabarkan kepada seluruh alam raya semesta bahwa akan ada lahir kelak itu nabi akhir zaman. Makanya bapaknya Abdul Muthalib itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim niku pernah didatangi oleh dukun, oleh kahina, bahwa di dalam dirimu itu ada sesuatu yang istimewa, kayaknya itu bakalan menjadi yang diinformasikan selama ini. Akan lahir nabi akhir zaman. Kalau bukan dari anakmu, mungkin cucumu, mungkin buyutmu, atau mungkin pokoknya teko garis keturunanmu. Makanya akhirnya Hashim bin
Abdi Manaf. Nah, sejak zamannya bapaknya Abdi Manaf ini punya saudara namanya Abdi Syamsi. Abdi Syamsi ini adalah leluhurnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsi. Abdi Syamsi itu adiknya Abdi Manaf. Makanya Abu Sufyan sama Kanjeng Nabi itu masih minduan. Ya, masih minduan. Abu Sufyan nanti punya anak Muawiyah yang jadi khalifah. Bulat enggak sih? Ya, pokoknya ngoten lagi, paham gak paham. Pokoknya ngoten. Jadi Abdi Syamsi itu dulure Abdi Manaf. Abdi Syamsi niku sugih. Mergo dekne mesti dagang, bisnis sampai nang luar negeri. Jadi sugih. Sedangkan Abdi Manaf dan Hasyim sak keturunane niki mboten dagang sing berlebihan. Tidak sampai ke luar negeri mboten. Dekne niki nunggoni Ka'bah. Sejak zaman Abdi Manaf, Hasyim, Abdul Muthalib, makanya yang disampaikan bahwa di pintunya Ka'bah itu ada tulisan Hada Babu Bani Syaibah, Syaibatul Hamdi niku Abdul Muthalib. Jadi nunggoni Ka'bah wae, mergo wedi. Di buku-buku sira niku oncocok kok pas anakku iki dadi nabi ngono lho. Lah nek ditinggal dagang kula dipateni. Atau engko ono apa? Akhirnya gak wani nang ndi, gak wani dagang sehingga leluhurnya Rasulullah ini buyut-buyute mbah ini memang orang sederhana. Gak patek sugih kaya Muawiyah niku, kaya Abu Sufyan enggak. Mergo niku wau paling dagang seret mantuk pun pokoknya cukup sampai lahir Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ternyata sik durung dadi nabi. Tapi Abdul Muthalib sama, dia tidak bisa dipeseni karo bapak-bapak awak dhewe iki koyo mengandung sesuatu. Waktu itu kan disampaikan ya di sini. Ada namanya Ilyas. Ya, Ilyas itu adalah orang yang di dalam sulbinya sudah terdengar Nabi itu talbiyah. Diperdengarkan di dalam sulbinya. Memang wis krasa ngoten lho nggih. Mbah-mbah ini wis krasa bahwa di dalam dirinya itu ada sesuatu. Nur Muhammad itu sing siji pancene. Gak podo. Akhirnya gak patek nang dindi, nunggoni Ka'bah, wae ning Mekah, muter tawaf, njogo Ka'bah. Akhirnya Abdul Muthalib sampai Sayyid Abdullah. Nah, ketika sampai Sayyid Abdullah, nur ini dipindah ten Sayyidah Aminah binti Wahab. Akhirnya hamil niku wau. Wallahi jalan podo napa ngucap bi khabarihi kelawan khabari nabi kullu khabirin saben wong kuru habrin ngapunten kullu habrin khabirin saben wong alim. Setiap orang-orang yang katakanlah ulama tokoh itu mengabarkan akan adanya nabi akhir zaman gini ku wau. Karena orang itu kalau enggak rujukane nang pendeta nang rohib nggih ahlul kahina. Kullu hablin khabran wa fi khulailan kang mahir lan ing dalem sifat husnihi taha baguse nabi ataha padha bingung. Karena saking detailnya di dalam di dalam kitab Taurat dan Injil itu sampai para pendeta niku memang sulit ya, kesulitan menguraikan ciri-ciri kenabian karena saking istimewani. Wong engko istimewa ditutno ambek mendung, kabeh niku sujud, kabeh makhluk iku salam, uluk salam dateng Kanjeng Nabi. Anake yatim sampai saking detailnya sampai terpesona gak iso mencifati. Sing nyifati sok didik-didik lah. Maka ini juga menjadi salah satu dasar ya, bagi para sahabat bahwa bahkan setelah masa sahabat, tabi'in dan para ulama, bahwa informasi saking kitab Taurat dan Injil niku masih bisa digunakan sumber rujukan. Ya karena itu. Tapi sebelum periode tahrik, kalau qobla tahrik semua kitab Taurat, Injil
dijadikan rujukan. Tapi setelah ba'da periode tahrik sudah ada perubahan di mboten saged. Zaman sakniki misalnya dengan sudah banyak berubah. Tapi nek sien terutama masih zaman generasi abad pertama kedua Hijriah, informasi dari Taurat Injil itu sangat berguna, sangat valid. Seperti kalau kita terlalu banyak menolak, no, orang kafir Yahudi Nasrani nggak bisa dipercaya. Justru orang pertama yang membenarkan kenabiannya Nabi Muhammad itu adalah ahlul kahina, pendeta lan rohib Yahudi. Bukan orang Islam sendiri, belum ada orang Islam lagi. Durung ono NU, durung ono Muhammadiyah. Gampangane ngoten. Justru orang ahlul perdukunan, rohib Yahudi dan orang Nasrani itu. Makanya para ulama pada masa periode pertama Hijriah kedua masih banyak menggunakan rujukan-rujukan Taurat, Injil, Perjanjian Lama, masih banyak digunakan. Makanya ada cerita-cerita Israiliyat itu karena dari Taurat dan Injil gitu loh. Ojo terus mari ngono dhewe zaman saiki, wah iki kan ulama ben ngerujukno cerita-cerita Israiliyat, gak usah digawe wong kafir. Nah, iki wong ora tau ngaji ya ngono iki. Wa utiyat ummuhu lan dan rawuhi ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Maksudnya Sayyidah Aminah nggih. Fil manami di dalam mimpi diimpeni fakila lahalan diaturaken dateng napa Sayyidah Aminah innaki hamalti bisayyidil alamin. Awakmu iki sedang mengandung hamil Sayyidul Alamin, pemimpin seluruh alam semesta. Wa khairil bariyah lan saapi-apike makhluk. Awakmu iki hamil iku diimpeni semring. Wasamihi wasamilan menapa jenengno menamakan ida wadatihi ketika nanti lahir jenengno dengan Muhammadan fa innahu mongko setuhune nama Muhammad niku satu kemadu ugbah adalah sesuatu yang bakal dipuji apa ubah pungkasane alimin, artinya dia menjadi makhluk yang paling terpuji. Namakanlah dengan Muhammad. Sudah seringkali diimpeni. Walamma tamma ketik malih ya. Walamma tamma min hamlihi lan tatkalane wis sampurna tamma sampurna min hamlihi saking kandungane Sayyidah Aminah sahroni apa 2 bulan ala masyhuri ing atase riwayat-riwayat ingkang masyhur al aqwali pira-pira qaul al marwiyati kang den riwayatake. Ketika usia kandungannya masuk 2 bulan tuwufi diwafatkan kepundhut bil Madinati ing dalam kota Madinah asyarifah kang mulya abuhu sapa abaipun Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah. Jadi usia 2 bulan Sayyid Abdullah itu meninggal. Wa kana lan ono sapa Sayyid Abdullah iku kot ijtaza teman-teman liwat sapa Sayyid Abdullah bi akhwalihi kelawan pira-pira pamane romone Abdullah. Bani Adi saking wong Bani Adi minat Taifati saking kabilah An-Najariyah kabilah Najar. Wa makasa fihim lan kendel sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam kota Yatsrib niku wau, kota Madinah syahron selama 1 bulan. Sakima hale gerah loro. Yu'anuna podo napa niki? Ngopeni, merawat sapa keluargane Sayyid Abdullah sukmahu ing sakitnya. Wasyakwahu lan
ngeluangi Sayyid Abdullah. Walamma tamma min hamlihi ala rij'i tis'atu asyhur. Jadi sing niki sik mawon dados niki ketika 2 bulan Sayyid Abdullah niku ternyata kapundhutnya di Yatsrib, di Madinah. Tadi disampaikan wakana qad ijaza bi akhwalihi. Dia ketika setelah dagang niki melewati kota Yatsrib bi akhwalihi dengan paman-paman Sayyid Abdullah. Artinya kalau akhwal niku saking kata khola niku adalah paman dari garis ibu. Tapi nek paman dari garis bapak niku ammi, paman. Amma, ammi niku paman dari garis bapak. Kalau garis ibu itu khola. Makanya temiki bi akhwalihi berarti ini keluarga saking Fatimah. Sayyidah Fatimah. Fatimah niku garwane Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib niku tiyang Quraisy, Fatimah niki garwane niku tiyang Yatsrib. Min Bani Adi minat Taifati Najariyah, Bani Najar di Yatsrib. Niki karena penting nggih. Sayyid Abdullah gerah ten Yatsrib, sedo nggih ten Yatsrib. Kanjeng Nabi lahir nang Mekah, sedone yo nang Madinah. Hampir sama dengan bapaknya. Ini ada hikmah yang luar biasa nih. Bahwa seberapapun kita ini mengagungkan atau membanggakan garis keturunan itu adalah dari bapak. Ya kan? Kita ini kan bin dari bapak loh, patriarki dari laki-laki. Misalnya kulo bin Masyudi, bin Mukhtar, bin Siroj, bin Kastari dan seterusnya. Niku kan karena dari garis bapak. Itu keturunan dari garis bapak memang secara fikih, secara aturan hukum diakui. Tapi ojo sampai kita ini meremehkan garis keturunan dari ibu ataupun dari mbah wedok. Justru dari mbah wedok utawa teko ibu niku biasanya yang paling berpengaruh secara ruhani. Niki simbole niki. Rasulullah sak api-api sak terpilih istimewane tiyang kafirku atau Quraisy, suku Quraisy. Ini kan istimewa. Suku yang terpandang, ya kan? Tapi justru suku Quraisy sendirilah yang orang pertama mendustai kenabiannya Kanjeng Nabi. Justru orang-orang Yatsrib dari Bani Najar gurung ketemu Kanjeng Nabi niku wis iman. Makanya ana peristiwa tola al badru alaina. Niku nek karena boten iman, gak ada peristiwa tolak al-badru. Padahal itu Rasulullah baru pertama kali ke Madinah, ke Yatsrib. Lah, dilalah bapak ini ku nggih ngoten. Lahir nang Mekah, keluarga Abdul Muthalib niku nggih Mekah, orang terpandang di Quraisy. Sedone niku dirawat ten keluarga ibu. Bi akhwali, paman-paman niku kholak niku paman saking garis ibu, saking Fatimah bojone Abdul Muthalib. Niki rahasiane Allah niku ngoten nggih. Oh, masih yo kita itu keturunan coro sah secara guru fikih waris niku adalah dari bapak, tapi ojo sampai ngeremehno garis keturunan songko ibu. Secara ruhani itu sangat berpengaruh. Kanjeng Nabi akhirnya justru orang yang membenarkan keimanannya gurung tahu ketemu ikut dari keluarga besar ibu ambek mbah wedok, duduk keluarga bapak. Keluarga bapak malah musuhi pamane Abu Lahab niku nggih pamane malah mendustakan. Ini simbol bahwa jenengan ojo sampai wani-wani ambek ibu lan mbah wedok keturunan sang ibu. Makanya terus napa? Sapa sing paling kudu ditaati ummuka niku ping 3. Timbangane bareng ngono abuka.
Lho kan, niki kan menandakan bahwa secara rohani sing paling berpengaruh niku ibu. Makanya umuka niku ping 3 timbangane abuka. Padahal kan garis keturunan kudune ya abuka. Tapi Rasulullah ngendikane umuka lalu abuka. Rahasiane niku bahwa kerohanian seseorang justru berpengaruh dari garis keturunan ibunya atau mbak wedoknya. Lah kok dilalah kersane Gusti Allah, Kanjeng Nabi niku keturunane niku adalah lewat anaknya yang perempuan. Sayyidah Fatimah Azhara wedok maneh lho. Jan piye? Ya. Ndak ada keturunan Rasulullah yang Sayyid Ibrahim dan Sayyid Qasim sedo, ndak punya keturunan. Lagi-lagi keturunan Rasulullah sendiri dipengaruhi oleh sosok ibu. Kabeh Sayyid Alawiyin Habaib iki lurus sampai Sayyid Husain, Sayyid Hasan kudune kan bin Ali bin Thalib kan ngoten. Tapi ternyata beliaulah yang mewarisi keturunan darahnya Rasulullah dari keturunan garis ibu laki-laki. Ngene cok wani-wani kali mbah wedok kali ibu niku secara rohani justru sangat-sangat berpengaruh pada rohani kita. Mun dibawi. Walamma tamma min hamlihi ala raji'i wallahu alam bisawab. Pun jam 9.94. Mudah-mudahan ini bisa khatam sebelum akhir tahun. Maksudnya ben gak suwi-suwi. Nanti kita ngaji ke ikhya-nya bisa lanjut banyak. Agak cepat. Matur nuwun ngapunten.